Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Faud. Hari ini saya akan mengerjakan tugas video praktikum pada pertemuan 2, yaitu membuat video tentang penjelasan menggunakan LabVIEW dengan apa ya? Jadi di sini kita akan membuat video masih tentang gerbang logika. Di sini kita akan melakukan kombinasi dari dua gerbang logika. Kita akan menggunakan software ini LabVIEW. Kita akan membuka softwarenya. Jadi di sini tertera bahwasanya tambahkan suatu kombinasi manual dua gerbang logika kemudian disimulasikan. Ini kita bisa langsung saja create project. Kita create blank project. Kemudian di sini kita klik kanan pada My Computer, kita new, terus API. Nah, di sini kita split saja langsung ini. Oke, di sini sudah di sebelah kiri saya ada front panel dan di sebelah kanan ini ada diagram. Untuk memulainya, kita pertama-tama melakukan pemilihan pada push button. Untuk push button sih bebas, cuma yang paling sering digunakan seperti push button ini. Kita akan masukkan terlalu besar. Nah, ini segini teman-teman. Ini kita bisa nah, udah selesai teman-teman. Nah, ini seperti ini teman-teman. Ini sudah ada banyak ya. 3, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini 8, ini 7. Oke. Oke. Jadi mungkin seperti ini. Kemudian kita tambahkan LED, mungkin satu untuk setiap ini kan. Kita lupa sekali. Oke, jadi kurang lebih seperti ini. Ini kita tulis A, ini tulis B, ini kita tulis C, ini kita tulis B, ini kita tulis A1, ini kita tulis B1, ini kita tulis B1, ini kita tulis D1, B1. Nah, seperti ini kamu. Duh. Harap mungkin satu, pelan-pelan saja.
Ini dia. Di sini kita kasih penamaan, mungkin namanya bisa Y1 dan Y2. Y2. Ini dia teman-teman. Jadi sekarang mungkin kita coba menggunakan logic gate. Misal kita di sini n, di sini juga n, di sini kita pakai or. Nah, sebaliknya di bawahnya kita pakai or dan n. Eh, eh, saya salah pencet terus nih, maaf. Seperti ini. Salah. Nah, ini sudah bisa kita simulasiin teman-teman. Nah, jadi di sini kita bisa uji logikanya di mana ini kan NN terakhirannya OR teman-teman. Jadi hanya ketika eh, apa hanya ketika AB-nya ini, maksudnya yang disejajarkan ini bernyala bersamaan, dia akan menghasilkan satu. Namun apabila yang ke bawah seperti ini, dia tidak bisa karena beda logic gate. Karena di sini kita pakai N kan. N ini kan jika kedua input bernilai satu, baru dia akan menghasilkan satu. Nah, di sini kita pakai OR. OR ini dimana ketika salah satu inputnya satu, dia bernilai satu. Jadi ketika salah satu di antara N-nya ini bernilai satu, dia akan menghasilkan satu. Contohkan di sini, ini kan AB dan CD teman-teman. Bisa AB, bisa CD. Nah, kalau AC nggak bisa ya. Kalau BD juga nggak bisa. A doang nggak bisa, B doang nggak bisa, C doang nggak bisa, D doang nggak bisa, AD nggak bisa, BC nggak bisa. Misalkan AC juga nggak bisa, BD juga nggak bisa. Yang bisa cuma AB ataupun CD. Iya. Jadi, nah sebaliknya sama yang Y2 ini teman-teman. Jadi di sini kita OR dulu nih, OR nih. OR ini kan salah satu aja nih nyala nih. Itu solusi sudah ngasilin satu. Nah, kenapa ini sini masih mati? Karena sini pakai N. Nah, jadi syaratnya lagi itu, nah di C sama D ini harus ada yang nyala. Jadi antara AC, AD, ataupun BD, ataupun BC. Nah, kalau yang ini tadi kan dia AB, ataupun CD. Kalau yang ini AC, AD, BC, BD. Lebih gitu teman-teman. Jadi memang dia ini kan harus dua-duanya satu, bernilai satu teman-teman. Sedangkan si OR-nya sendiri dia hanya harus salah satunya antara A atau B. Di sini juga cuma salah satunya antara C sama D. Nah, buat dia ini bisa ngasilin output bernilai satu, ya antara di antara AB-nya harus ada yang nyala satu dan si CD-nya juga harus ada yang nyala satu. Jadi biar dia ketemu. Nah, ini kalau kita pakai N sama OR teman-teman. Bisa juga mungkin kita ganti teman-teman sama yang lain. Dengan kita pakai N. Misal kita pakai ininya, not N. Replace boolean panet. N. Di sini kita pakai not or. Nah, nih replace.
Replace boolean palet not or. Ini pakai or, kita ganti ini replace boolean palet. Misal kita pakai XOR. Ini kita pakai juga XOR. Nah, di sini kita pakai ini kita bisa pakai not and not or, exclusive or, not exclusive or. Kita pakai di not exclusive or, di sini ada exclusive or. Jadi mungkin saya jelasin dikit ya. Fungsi not ini kan inverse. Jadi dia ini inverse-nya dari n. Inverse-nya dari n itu berarti ketika n hanya kedua nilai inputnya bernilai 1, dia menghasilkan 1. Ini sebaliknya, kedua inputnya menghasilkan 1, dia 0 nih. Cuma selainnya, kalau inputnya dua-duanya 0, ya dia menghasilkan 1. Nah, ini kan exclusive or nih, teman-teman. Nah, ini ya cuma hanya ketika, bukan hanya ketika sih, ketika apa namanya, keduanya bernilai 0, baru dia ngasilin 1. Keduanya bernilai 0 nih. Jadi, ya si ininya kan sekarang ini udah dalam 1 ya, teman-teman. Nah, ini harus kita nolin semua. Oh salah, ini not or, teman-teman. Not or berarti kebalikannya dari or. Kalau or 0 menghasilkan 1, berarti kalau kita kasih not n di sini, not n berarti ketika kedua input dia menghasilkan 0. Belum kita mulai, teman, maaf saya. Nah, jadi harus semua inputnya aktif. Kenapa? Karena si not n-nya ini hanya kan yang kita butuhin dari si apa namanya, not nor-nya ini kan not or. Jadi kebalikan dari or. Ketika or itu kan hanya bernilai 0 ketika inputnya sama-sama 0. Jadi ketika kita balik, yang menghasilkan 0 itu kan cuma ketika inputnya sama-sama 0. Jadi di nor ini 001 101 100 110 010 110. Jadi hanya ketika kedua inputnya benar-benar 0. Nah, si not n ini hanya 0 ketika inputnya sama-sama 1. Jadi ketika 001 011 101 11 0. Jadi kan dia butuhnya 0 nih, karena inverse kan. Dan dia ini nggak nyetak apa, udah nyala nih. Si exclusive or. Exclusive or itu hanya ketika dia tuh nyala kalau salah satu inputnya benar 1. Dan not exclusive or itu ya 001 111. Jadi ya ini kan dia udah otomatis apa namanya, nilainya 0 kan, sama-sama 0. Karena si exclusive or-nya ini kan 00 ya 0, cuma salah satu inputnya 1 ya 1. Tapi kan si not exclusive or-nya ini, XNOR-nya ini, exclusive not or-nya ini kan 001 111. Kan itu aja, kita sesimpel itu nih. Ini kan hanya ketika salah satu input bernilai 1. Gitu, teman-teman. Jadi emang ya lumayan bolak-balik. Dan ketika dia nilainya 1 ya 1, teman-teman. Nah, si dia ini kan nih, kita nyalain ini, mati kan ya. Tetap kita nyalain. Nah, nyala dia kenapa? Karena nilainya ini 1, ini 1. Ini 0, ini 0. Karena ya eksklusif, dia cuma salah satu inputnya aja. Salah satu input bernilai 1, maka dia akan bisa 1. Nah, ini dia ini kan harus sama ya. Nggak bisa beda. Jadi kayak gini nih, 00 00 ya sama. Nah, 1 1. Nah, bisa dah.
Kalau data tambah ini bang, kenapa nih? Kok dia nyala? Kenapa tuh dia nyala? Ya karena dia itu satu ini kalau di sini, kalau di apa namanya? Kalau di eksklusif or di store ini, dia itu bernilai 0 sama sama 00 itu juga bernilai 0. Jadi ini sama-sama 0. Dan ketika sama-sama 0 di eksklusif not or itu tuh hasilnya kita satu. Jadi ya itu kenapa dia nyala. Tuh. Jadi mungkin sekian teman-teman untuk project kita hari ini. Ini kita save. Terus di sini bisa kita tulis proyek pertemuan. Oke, sini bisa kita silang, bisa kita silang juga. Kita save proyek pertemuan. Oke, ini itu aja teman-teman buat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.